Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian wan Perikanan Banjarmasin terus berupaya melakukan pengawasan terhadap hewan-hewan ternak yang masuk ke rumah pemotongan hewan yang berada di Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan. Tujuannya untuk menghindari masuknya hewan yang terinfeksi penyakit mulut wan kuku. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian wan Perikanan Banjarmasin terus berupaya melakukan pengawasan terhadap hewan-hewan ternak yang masuk ke rumah pemotongan hewan yang berada di Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan. Tujuannya untuk menghindari masuknya hewan yang terinfeksi penyakit mulut wan kuku. Pengawasan pun dilakukan secara intensif selama 14 hari untuk memastikan kesembuhan hewan tersebut hingga dilakukan proses pemotongan. Demikian dipadahkan Kepala Bidang Peternakan wan Kesehatan Hewan DKP 3 Banjarmasin, Tengku Inayatsah, oleh Takuni Prima TV tengah hari Senin 16 Januari 2023. Menurut Tengku Inayatsah, sejak bulan November 2022 sampai Januari 2023, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian wan Perikanan Banjarmasin secara ketat melakukan pengawasan khususnya hewan ternak yang didatangkan dari Pulau Jawa. Dikarenakan rumah pemotongan hewan Banjarmasin ini hanya sebagai wadah memotong hewan ternak, sedangkan untuk perawatan maupun pemeriksaan hingga pemberian vaksinasi adalah ranahnya Dinas Perkebunan wan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Sapi yang masuk dari Jawa sudah dilakukan vaksinasi di daerah setempat, kemudian dilakukan pemeriksaan selama 3 hari oleh karantina sendiri, kemudian baru masuk ke kandang kita, dan juga kita lakukan observasi di situ kira-kira 1 minggu atau 2 minggu baru bisa pelaku usaha untuk menyembelih sapi tersebut. Artinya untuk kota Banjarmasin tidak ada terkontaminasi dari sapi-sapi yang datang dari luar, khusus hanya dari Pulau Jawa yang memang sudah berkondisi. Yang kemarin sempat ada temuan kasus tuh gimana Pak? Maksudnya ternaknya diapakan gitu? Dirawat beberapa hari, dirasakan sudah memang layak untuk dikonsumsi, untuk dipotong, maka kita lakukan pemotongan dari pengawasan dokter hewan yang ada. Tengku Inayatsah menegaskan, pengawasan pada hewan ternak ini akan terus dilakukan mengingat konsumsi warga Banjarmasin terhadap daging sapi cukup tinggi. Bahkan pemotongan hewan ternak saban harinya bervariasi mulai dari 15 sampai dengan 55 ikung, ditambah adanya persediaan daging beku dari Bulog Kalimantan Selatan.